Yang kedua, kita mintakan nasihat, kita mintakan tausiah dari Al-Habib Agil bin Salim Baharun. Beliau ini ulun satu kamar sama Sidin. Cuma Sidin dulu kayaknya agak nakal. Nakalnya beliau sampai ke tarim, Bin. Wallah, nakalnya beliau ya kan. Masya Allah. Tapi Masya Allah beliau ini seorang santri yang istiqomah. Insya Allah kita mintakan kepada beliau. Lama nggak ketemu, Bin. 12 tahun lebih, 15 tahun. Masya Allah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Mukarram al-Muhtaram Al-Ustadz Al-Fadil Abina Muhammad Ali Al-Bustami matta'anallah bitul hayatihi syarifah wa Sayyidina Al-Habib At-Ta'i ilallah wa Rasulih Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf wal Habib Muhammad bin Umar Al-Attas matta'anallah bituli hayatihi masyarifah. Alhamdulillah. Dan juga para habaib, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua, serta dewan guru dan juga santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tempat yang mulia, tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya, menempatkan pandangannya kepada kita. Ini tempat, salah satu tempat yang dimana di situ diajarkan ilmu baginda Nabi Muhammad. Ini tempat dimana di sini kita berada disebut kalimat Allah. Di tempat ini pula kita belajar mengaji, belajar mengkaji ilmu dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang pilihan yang dapat menjalankan tugas ini. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun nanti kita tidak tahu berapa banyak jumlah santri yang ada di sini, kita tidak akan tahu. Tapi yang jelas kita akan tahu, kita tengok teman-teman kita berapa banyak yang akan istiqamah berjalan-jalannya Allah. Ana dulu Al-Fakir Ustaz, awal masuk pondok pesantren Darul Ghauf punya teman satu kelas itu 60 orang. Satu kelas 60 orang. Berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3, 4, 5, sampai pada marhalatul akhirah 2 orang. Salah satunya Al-Fakir. Yang satu wallahu a'lam bishawab. Itulah ayakan. Jadi dipilih. Di tempat ini pun kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan harap yang aneh-aneh. Mintalah istiqamah berjalan di jalannya Allah. Mintalah kita untuk istiqamah di jalan menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Habib Muhammad tadi. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita perbanyak niat. Di antara niat itu, niatkan diri kalian untuk istiqamah berjalan di jalan Allah. Jangan lupakan istiqamah. Karena dalam istiqamah mempunyai banyak sir. Di dalam istiqamah mempunyai banyak sekali rahasia-rahasia yang disembunyikan Allah di dalamnya.
Kalian tidak akan tahu. Di antara perkataan ulama yang sering kita dengarkan adalah al-istiqamah khairun min alfi karamah. Bahwasannya istiqamah menjalankan suatu kebaikan lebih baik daripada 1000 karamah. Dan kita tahu karamah itu apa, istiqamah itu apa. Jelas dalilnya. Khairul a'mal adwa muha wa in qalla atau kama qala. Sebaik-baiknya amal adalah amal yang adwam, dilakukan secara terus-menerus. Nama lain daripada istiqomah. Itulah sebaik-baiknya amal. Amal apa yang kita di pondok harus memiliki satu amalan yang harus kita istiqomah setiap hari. Jangan sampai kita lepas daripada amalan tersebut. Walaupun kita berada di rumah, pilih banyak amal banyak, tinggal kita pilih amal apa yang cocok buat diri kita lakukan secara istiqomah. Apa amal tersebut? Bisa sholawat, bisa as-salah ala nabi, bisa qada' hawaijin nas, bisa membantu orang. Apa yang kalian mudah untuk kalian lakukan, lakukan. Karena istiqomah ini berkaitan dengan iman. Keistiqomahan ini dalam menjalankan syariat Allah berkaitan dengan iman. Kalau iman kita pas lagi naik, wow, semangat. Tahajud jam 3. Apalagi malam ujian, begadang, buka kitab ini itu, padahal niatnya ke qada' yang kemarin. Antum santri, Anda juga santri. Apa yang kalian lakukan sekarang pernah kita lakukan dulu. Jadi makanya sesuatu yang jelek yang pernah kita lakukan jangan sampai kalian lakukan. Nyesel nanti akhirnya sampai sekarang. Saya sendiri menyesal. Kenapa saya tidak menghafal? Kenapa saya di pondok sering tidur? Majelis, kathir, nim. Sekarang nyesel. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Akhirnya apa? Belajar lagi. Sering-sering datang ke majelisnya orang-orang soleh, datang ke majelisnya tuan guru. Sampai di sini saya niat belajar malah disuruh memberi pelajaran. Tas bilakis terbalik. Tapi ya khalas, ini sudah takdir. Mau tidak mau harus kita jalankan. Kembali ke istiqomah itu tadi. Istiqomah itu berkaitan dengan iman. Ketika iman kita sedang naik, maka ibadah pun kita akan naik. Tapi kalau kita turun, jangankan untuk menjalankan yang tadi, melakukan yang kecil, misalkan sholat 10 rakaat, sholat 2 rakaat pun kita tidak. Itulah istiqomah. Berat memang cobaannya, luar biasa. Tak ada yang melebihi cobaan daripada cobaan orang untuk melaksanakan istiqomah. Inilah sebuah realita. Karena betul kata Habib Muhammad tadi, syaitan tidak akan ridha kepada kita untuk melakukan kebaikan. Kalau menurut Habib Muhammad, beliau menuliskan kata jangan lupa niat dan doa. Itu adalah salah satu cara beliau untuk melaksanakan istiqomah dalam 2 hal. Yaitu apa? Niat dan doa. Itu cara beliau untuk mujahadah istiqomah. Itu salah satu amalan yang dipilih beliau untuk istiqomah. Kalau antum ingin meniru, tiru beliau. Istiqomah. Kalau anak tidak ada amalan yang bisa anak istiqomahi. Semua naik turun. Ibadah naik turun. Nanti sedekah, nanti enggak. Salat duha, enggak, iya. Itulah yang terjadi pada kita. Tapi kalau kita sudah menjalankan suatu istiqomah, menjalankan sesuatu syariat Allah dengan istiqomah, menuruti lengkap dengan syarat-syaratnya, fardu-fardunya, insya Allah kita akan meraih karomah tersebut. Dan kita akan tahu karomah tersebut tidak akan dimiliki oleh orang lain kecuali wali min auliyaillah. Kita mengerjakan sesuatu, insya Allah apa yang kita kerjakan akan menimbulkan sir, akan menimbulkan pahala.
kita istiqomah mutala'atul kitab, insya Allah kitab tersebut akan menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan kelak. Kita istiqomah dalam membaca wirid yang telah diajarkan di pondok. Misal Ratibul Haddad, iya takdir Ratibul Haddad, Ratibul Haddad. Istiqomah di pondok, istiqomah. Ketika kau keluar dari pondok, entah itu di rumah atau sudah lulus, baca ratib tersebut. Biar menjadi istiqomah. Apa yang biasa kita lakukan di pondok, apa yang sehari-hari biasa kita laksanakan di pesantren ini, kalau sudah sampai di rumah jangan sampai kita tinggalkan. Inilah wasiat-wasiat guru-guru kami, wasiat-wasiat guru-guru kita, guru-guru Al-Fakir, guru-guru Al-Ustadz Ali Bustami, untuk jangan selalu meninggalkan apa yang telah menjadi rutinitas kalian di pondok pesantren. Rutinitas apapun yang diwajibkan di pondok pesantren jangan kalian tinggalkan. Emang godaannya berat. Karena itu jannah itu mahal, tapi harganya murah. Murah bagi bisa yang membelinya, mahal bagi orang yang tidak bisa membelinya. Mahal karena surga itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu surga. Murah bagi orang siapapun yang bisa istiqomah dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau biaya surga itu murah, laksana para saudagar-saudagar kaya itu bisa membeli surga. Al-jannah mahu balash, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni. Surga itu tidak gratis, saudara. Surga yang kita idam-idamkan, surga yang dikatakan Nabi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, tidak gratis. Kau ingin surga? Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad diajarkan kepada sahabatnya. Sahabat mengajarkannya kepada siapa? Tabi'in. Sampai tabi'ut tabi'un, sampai kepada guru-guru kita yang ada di depan ini. Para habaib, para asatidah. Merekalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik umat. Antum adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengikuti jejak mereka. Kita punya tanggung jawab, antum punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan umat Nabi Muhammad, untuk mengangkat kebodohan umat Nabi Muhammad. Antum tanggung jawabnya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri antum semuanya. Untuk menghilangkan rasa malas, menghilangkan rasa semua yang dapat menjauhkan kita daripada surga Allah. Itu tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini dipikul oleh setiap orang Islam. Tentunya kembali ke taufik tadi. Orang Islam pilihan. Makanya habaib, asatidah, santri kelihatannya tok banyak. Di sini masya Allah ribuan, ratusan. Begitu pulang disebar berapa orang? Oh, yang Martapura cuma 2 orang. Oh, fulan yang ada di sini Amuntai 3 orang. Di Banjarbaru berapa. Itulah realita. Sesuatu yang harus kita hadapi. Kita di sini bukan untuk bermain. Kita di sini menuntut ilmu Allah, belajar tentang agama Allah, belajar tentang syariat Allah. Tapi jangan lupakan yang namanya istiqomah. Yang kedua, selain daripada istiqomah, ada juga nasihat yang dinasihatkan oleh guru-guru kita. Apa tersebut? Al-adab. Allah fil adab. Adab. Kau ingin tahu kualitas diri seseorang, lihat dari adabnya. Man laisa lahul adab fahuwa dab. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka dia adalah seorang beruang. Beruang no' min anwa'il hayawanat. Beruang adalah macam daripada segala jenis binatang. Inilah adab.
yang membedakan seorang santri dengan non santri, santriwati dengan non santriwati. Kau mungkin bisa dapat ilmu, kau mungkin bisa dapat uang yang banyak dengan bekerja keras, tapi kau tidak akan bisa dapat keberkahan ilmu kecuali daripada adab. Adab sama siapa? Sama siapapun, termasuk ustadz, termasuk para habaib, kaum muslimin, semua orang. Tunjukkan akhlakmu, tunjukkan adabmu. Wainal adab. Ngomong sama orang, bagaimana caranya? Ada gurunya, bagaimana cara menghadapi guru, sopan santunnya. Kepala ditundukkan, letakkan ilmumu. Jangan kau pakai ilmumu di depan gurumu. Walaupun gurumu adalah seseorang yang hanya mengajari alif, ba, ta, sa. Cium tangannya. Kau tidak akan sampai pada marhalah sekarang kalau bukan karena dia. Karena adab berkaitan dengan hati. Kita pasti tahu iblis dikeluarkan oleh Allah karena apa? Su'ul adab. Merasa dirinya paling hebat daripada Nabi Allah Adam. Awas. Intabih. Ini penyakit. Penyakitnya orang berilmu, penyakitnya orang yang mempunyai jabatan, penyakitnya orang-orang kaya adalah adab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf karena keterbatasan waktu. Guna mempersingkat waktu, hanya ini Ustadz yang bisa Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir tak tahu apa-apa. InsyaAllah apabila ada waktu yang luang kita akan berjumpa kembali. Hakadha minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.